yang kami hormati, yang sangat kami banggakan, Bapak Ibu teman-teman, guru SMA Negeri 3 sebagai peserta kegiatan sosialisasi budaya positif di lingkungan sekolah oleh calon guru penggerak angkatan keempat Bapak Teddy Tua Tanahase dan Ibu Roger. Bapak Ibu, hari ini kegiatannya akan diawali dengan kegiatan sosialisasi seperti yang calon guru penggerak di lembaga SMA Negeri 3 tercinta, khususnya yang di Kabupaten Kepulauan Arus Jawa Umum. Dan kegiatan ini juga akan didampingi oleh ibu-ibu, Ibu Tenu dan Ibu Faugun. Berhubung tadi, ya Bapak Ibu, kegiatan sosialisasi ini memang sungguh sangat penting, karena memang di waktu yang sangat luar biasa ini ada begitu banyak. Ya, terima kasih Bu Bapak Seknas, Bapak Ibu guru, Bapak yang terhormat, Bapak pimpinan kepala sekolah, dan juga Ibu-Ibu Wakasek, Bapak Ibu guru yang lain yang sudah dengan sukacita bersedia ada di sini untuk mengikuti kegiatan sosialisasi kegiatan guru penggerak tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi ini merupakan salah satu agenda kita dari guru penggerak angkatan 4, dan ini iya, Bapak Ibu guru Dewan Guru SMA Negeri 3 Kepulauan Aru yang kami hormati, di sini kami selaku calon guru penggerak, Bapak Ibu, kami datang dengan segala kelebihan dan kekurangan kami. Kami tahu bahwa kita sama-sama punya tugas untuk membangun bangsa, membangun negeri, dan membangun kabupaten, terutama kabupaten kita dan lembaga kita SMA Negeri 3 Kabupaten Kepulauan Aru. Untuk itu saya beserta Bapak Teddy Tua Tanahase, saat ini kita akan melakukan sosialisasi budaya positif di lingkungan sekolah dengan materi ada poin-poin materinya di dalamnya, Bapak Ibu. Di sini kami bukan berpikir bahwa kami lebih, Bapak Ibu, bukan kami lebih, tapi Bapak Teddy sebagai narasumber, kami memberikan materi, ada waktu sekitar 10 menit untuk mendengarkan. Keyakinan kelasnya bahwa kalau peserta didik itu memiliki catatan, itu menjadi sebuah untuk membentuk kepribadian dia, bahkan ilmu yang dia dapat ketika dia lupa saat guru menerangkan, dia bisa mendapatkannya lewat catatan. Jadi catatan itu juga menjadi sebuah keyakinan bahwa harus memiliki catatan supaya lebih memperdalam dia lagi ketika dia ada di dalam proses belajar di lembaga pendidikan. Yang kedua, tentang literasi ini, kami masukkan juga dalam keyakinan bahwa siswa itu dengan sendirinya dia membaca, dia tidak tahu. Jadi literasi ini menjadi sebuah keyakinan bahwa saya membaca supaya saya juga lebih tahu, lebih banyak tahu, banyak membaca, banyak tahu. Yang berikut lagi tentang berdoa. Berdoa ini sama juga dengan yang lain, punya misalnya mengawali proses belajar supaya membentuk anak itu ketika dia mengawali proses belajar atau mengakhiri, meminta kekuatan dari Tuhan untuk dia bisa melaksanakan kegiatan itu. Jadi itu sebuah keyakinan yang harus dia lakukan. Kemudian tenang saat melihat orang lain beribadah, misalnya di dalam lingkungan sekolah, ada di kelas lain sementara melakukan ibadah,
misalnya mata pelajaran agama, dia harus tenang, karena dengan tenang itu mewujudkan salah satu sikap menghargai atau toleransi terhadap yang lain. Jadi itu 4 keyakinan yang kelompok 4 anggap sebagai hasil presentasi untuk kegiatan ini. Terima kasih. Iya, terima kasih untuk meja 04 Bapak Ibu. Ini punya semangat sekali. Dan saya yakin bahwa dengan adanya kegiatan kelas, maka kita merubah paradigma kita, cara mengajar kita di kelas yang membuat siswa itu belajar yang menyenangkan, atau pembelajaran dia berpusat pada siswa Bapak Ibu. Meja 5. Baik, terima kasih yang diberikan kepada kami kelompok 5. Kelompok 5 ya. Ya, kemarin kami dari kelompok 5, kelompok umum kami sudah yel-yel ke depan dengan joget. Maka hari ini mungkin kami langsung saja kami tidak joget lagi. Ya Bapak Ibu, dengan punya keyakinan, di sini ada 3 poin yang kami lihat tentang keyakinan. Yang pertama, berdoa sebelum memulai proses belajar mengajar. Mengapa sampai kami taruh poin pertama? Karena berpegang teguh itu memang berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Untuk itu kami menetapkan pertama dalam proses belajar mengajar atau dalam proses belajar atau kerja apa saja harus dilengkapi dengan doa, agar kami percaya bahwa yang kami kerjakan itu kami bisa dapat menyelesaikan secara baik karena ada pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua adalah tertib. Tertib itu bagian daripada menata kehidupan kami ke depan. Apabila dalam proses belajar mengajar kami menetapkan peraturan tata tertib dalam diri kami dan anak, maka anak itu sendiri akan menyadari dan guru sendiri akan menyadari bahwa betapa pentingnya tata tertib itu yang ditanamkan dalam diri kami sendiri dan siswa. Karena itu bagian dan penting untuk orang itu menyadarkan diri untuk dia bisa tertib. Kemudian jujur. Jujur itu adalah salah satu poin utama agar semua orang bisa mengetahui bahwa kejujuran bagian daripada menata kehidupan yang paling cemerlang, dan semua orang akan menetapkan kejujuran dalam diri, maka semua orang pun akan senang dengan orang jujur. Tetapi kalau tidak jujur, orang pun tidak akan suka dekat dengan orang yang tidak jujur. Makanya kami berpikir bahwa kejujuran itu utama dalam kehidupan manusia. Terima kasih. Terima kasih meja kelompok 5. Sekarang akan pindah di kelompok 6. Iya, terima kasih atas kesempatan mempertanggungjawabkan tugas yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kita punya 3 yang perlu dalam kelas. Kita mulai dari yang nomor 3, yaitu disiplin. Yang kita tanamkan ke siswa, disiplin yang paling utama itu disiplin waktu. Kalau kita bisa disiplin waktu, berarti kita dalam segala sesuatu kita akan disiplin. Mengumpulkan tugas, datang di sekolah, dan lain-lain itu kita akan tepat, buat semuanya tepat pada waktu. Lalu yang kedua itu literasi, karena kita di sini kelompok bahasa. Literasi sebelum proses belajar mengajar. Kenapa kita harus tanamkan ini ke siswa? Karena kita kasih tahu ke siswa bahwa banyak baca, banyak tahu, banyak ilmu makin maju. Dan itu contoh keyakinan yang perlu kita tanamkan kepada siswa. Lalu yang ketiga, buanglah sampah pada tempatnya. Lingkungan yang bersih, kita semua nyaman. Itu keyakinan yang kita tanamkan ke siswa. Terima kasih. Terima kasih kelompok 6. Kelompok 7.
teman kami kita perlu moderator untuk memperkenalkan nama-nama kelompok di sini. Kelompok 7 Bapak Ibu, Bapak Angki melaporkan hasil kelompok kami. Saya memperkenalkan ulannya, yang paling muda, yang paling ganteng di kelompok kami, Bapak Tubai, tolong berdiri. Baik. Yang paling cantik menurutnya sih sendiri ibu yang lebih cantik dan yang terakhir Bapak Angki sebagai ketua dan silakan Bapak Angki. Terima kasih Bu moderator. Baik Bapak Ibu calon guru penggerak yang kami hormati, mewakili rekan-rekan dari kelompok 7 akan mempresentasikan apa yang ditugaskan tadi. Yang pertama mengacu dari apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu calon guru penggerak tadi, maka kami dari kelompok 7 bisa menangkap bahwa yang dimaksudkan dengan kesepakatan dan peraturan ini memang ada bedanya. Yang tadi kita tangkap itu menjauhi yang namanya kata larangan. Karena kalau kita menggunakan kata larangan secara otomatis dia masuk dalam satu peraturan yang akan menghasilkan sanksi. Jadi berdasarkan yang mengacu pada apa yang disampaikan, maka kelompok 7 menarik kesimpulan dan hasil yang kita sepakati bersama. Yang pertama itu memulai dengan berdoa dan menutup dengan doa. Dalam setiap aktivitas yang terjadi di kelas, kita mengambil satu kesepakatan bahwa ketika memulai sesuatu dengan doa dan mengakhiri juga dengan doa. Ini dengan sendirinya ketika memulai dengan berdoa dan menutup dengan doa, maka siswa maupun guru dalam artian kita warga kelas ya, yang terdiri dari wali kelas dan anak didik kita merasa bahwa kita selalu dilindungi ketika kita berdoa dan meminta. Yang berikut, poin yang kedua, mengikuti setiap mata pelajaran dengan penuh antusias. Kita buat kesepakatan ini kepada siswa, otomatis siswa dia tahu bahwa ketika kita dalam proses belajar mengajar dengan penuh rasa antusias, pasti akan menghasilkan hasil juga yang baik. Ketika dia main-main ya, dia akan menerima satu konsekuensi. Yang berikut, yang terakhir, kami guru dan siswa saling menghormati dan menyayangi satu dengan yang lain. Nah ini poin ini juga sangat penting. Kenapa kami dari kelompok 7 menganggap poin ini sangat penting? Karena ketika terjadi antara guru dan siswa saling menghormati dan menyayangi, maka dengan sendirinya kalaupun ada aturan di dalam sekolah atau taktik yang ditentukan oleh sekolah beranjak kepada poin 7 saling menghormati dan menyayangi, otomatis dengan sendirinya kita sudah waspada sebelum melakukan, karena kita sudah punya kesepakatan harus saling menghormati dan menyayangi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 7. Terima kasih. Iya, tepuk semangat. Semangat. Iya, keyakinan, kesepakatan itu dia ada karena ada keyakinan. Dalam keyakinan ini, kita sepakati bersama harus kita membangun budaya positif di kelas yang menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah Bapak Ibu. Dan harapan Bapak Ibu sebelum kita masuk kasih materi keyakinan dengan siswa yang menyakiti siswa itu sendiri Bapak Ibu. Iya. Beta akan masuk dengan materi selanjutnya Bapak Ibu.
Iya Bapak Ibu, kita mengajak Bapak Ibu dong berdiri dulu. Iya, terima kasih Bapak Ibu masih tetap semangat. Itulah hasil sosialisasi dari kami berdua calon guru penggerak angkatan keempat Kabupaten Kepulauan Aru. Kami didampingi oleh kedua pengajar kami, pengajar praktik yang mendampingi kami. Sebenarnya kemarin yang lolos tuh tiga pengajar praktik, kan dari saya, dari Bu Vim Pakaubun, dan Bapak Teddy dari Ibu Kosteno. Nah, itu saja. Terima kasih. Pesankan garda terdepan bangsa, Bapak Ibu. Kita orang-orang yang bermutu bagi negara. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Mungkin ada sepatah dua kata dari ibu-ibu pendamping kami. Kami berdua persilahkan. Kesempatan ini saya ucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu dan memberikan apresiasi baik atas semua kerjasama, kolaborasi kita bersama. Apresiasi baik untuk Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu mungkin program guru penggerak ini diberikan untuk kita semua. Jadi di kabupaten ini ada 13 guru dari SD, SMP, dan SMA yang dinyatakan lolos dalam seleksi calon guru penggerak, dan kami bertiga sebagai pengajar praktik atau pendamping guru penggerak. Jadi program guru penggerak ini
merupakan salah satu program yang dicetuskan oleh Bapak dan Guru Penggerak yang dalamnya terkait dengan Merdeka Belajar. Ya, terkait dengan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar ini banyak yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu semua, bahwa prinsipnya bahwa Bapak Ibu Guru Penggerak sudah terbit bahwa salah satu persyarat untuk menjadi kepala sekolah yaitu memiliki SK Guru Penggerak. Jadi sekali lagi kita berikan aplaus untuk Bapak Ibu. Nanti kita hadir mendampingi mereka selama 9 bulan, Bapak Ibu. Jadi program Guru Penggerak ini sangat baik, Bapak Ibu. Jadi Merdeka Belajar harus dirasakan di sekolah ini, ya, di sekolah ini, karena Guru Penggerak ini ada dalam sekolah ini. Semua kita bergerak maju, Bapak Ibu. Ada inovasi, motivasi. Awal sebelum memulai proses pembelajaran di awal semester, ya, di awal semester dibuat supaya dia berlaku sepanjang semester itu. Mungkin yang tadi dibuat itu adalah kesepakatan Bapak Ibu guru, bukan siswa. Jadi berikanlah ruang sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu berdua terkait dengan Merdeka Belajar sesuai itu. Jadi mereka memiliki petani, mulai menanam benih, ya, bagaimana dalam proses persemaiannya itu, kemudian menumbuh kembangkan dia sampai dia bisa menghasilkan buah. Itu melewati sebuah proses, Bapak Ibu. Kita punya proses atau tindakan yang dulu-dulu, seperti guru-guru kita dulu-dulu yang sering mengintimidasi siswa, lalu akhirnya siswa banyak tidak suka, itu tidak berlaku. Berikanlah ruang sebesarnya itu untuk siswa, karena siswa punya kodrat, punya talenta tersendiri yang harus dia kembangkan, ya, yang harus kita kembangkan. Tidak semua guru harus kamu harus bikin ini, kamu harus bikin ini dan sebagainya, lalu akhirnya seperti itu. Itu adalah merupakan bagian yang pertama. Bapak Ibu, ini praktik baik ini merupakan motor penggerak. Ya Bapak Ibu, nanti ada teman sejawat yang digunakan atau sosialisasi setiap saat yang digunakan oleh Bapak Ibu guru penggerak ini, calon penggerak ini. Semoga pada akhirnya sekolah ini bisa menciptakan Merdeka Belajar yang sesungguhnya, ya. Berat, mungkin tidak lolos dalam seleksi. Kami dari SMA Negeri kemarin lolos di seleksi di sekolah penggerak, ya. Jadi saya di sana di SMA Negeri, saya sendiri yang mengajar praktik, tidak ada guru penggerak, jadi seperti itu. Jadi saya mendorong teman-teman saya untuk ikut guru penggerak. Tapi ya seperti itu Bapak Ibu, ya, sampai di SI dong sudah mengundurkan diri, ya. Banyak Bapak Ibu pasti Bapak Ibu mengalami, pasti Bapak Ibu banyak tes sampai di SI itu mengundurkan diri seperti itu. Karena apa? Semuanya susah-susah, semua berpikir susah-susah. Saya waktu seleksi, saya dikatakan butuh kepala sekolah, saya 3 hari Bapak Ibu, 3 malam saya tidur sampai pagi hari duduk di SI, dan begitu kan terus bisa lolos seperti itu. Jadi itu tergantung dari kita sendiri Bapak Ibu, bahwa merdeka untuk siswa berarti yang pertama merdeka adalah kita sendiri, ya. Guru sendiri yang nomor 1 harus merdeka, kita akan merdeka belajar. Mulai dari diri sendiri, jangan orang lain dulu. Mulai dari diri sendiri, apakah saya sudah merdeka belajar dulu, baru kita merdekakan siswa. Seperti itu. Mungkin pesan saya saja Bapak Ibu, semoga sekolah ini mungkin ke depan bisa menjadi sekolah penggerak. Amin. Terima kasih Bapak Ibu untuk kesempatan ini. Berikut lagi kita akan bertemu Bapak Ibu, ya. Yang bosan-bosan, akhir banyak. Iya Ibu, kami berdua minta banyak terima kasih atas proses pendampingan yang Ibu berikan, atas waktu yang Ibu berikan buat kami. Kami tidak dapat membalas itu, hanya Tuhan yang bisa membalas semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk itu, kembalikan untuk Bapak Ibu panitia.
Untuk calon pemimpin sekolah SMA Negeri 3 ini ke depan. Atas nama panitia kami menyampaikan terima kasih kepada kedua pemateri, adik-adik kita, Pak Teddy Tua Tanasir bersama Ibu Jobunya. Kiranya apa yang telah dibagikan bersama bagi kita tidak berlalu begitu saja, akan menjadi sesuatu yang berguna dan bermanfaat demi pengembangan lembaga ini untuk menghasilkan sekolah ini yang akan lebih baik ke depannya.